Hadis yang ke-85, kalau kita melihat hadis ini ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, secara zahir hadis yang ke-85 ini kayak tidak ada kaitannya dengan babnya, dengan temanya, dengan judul babnya, itu seakan-akan tidak ada hubungannya. Tapi sebenarnya ada di dalam itu. Nanti kita akan lihat ya. Babnya kan anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Mari kita lihat hadisnya. An Ibni Abi Nu'min, dari sahabat Ibni Abi Nu'min, qala kuntu syahidan Ibnu Umar. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Idh sa'alahu rajulun an damil ba'udah. Di mana suatu saat ada seseorang yang datang menemui Abdullah bin Umar dan nanya. Nanya apa? Damil ba'udah, darah nyamuk. Mau tanya apa? Apa hukumnya darah nyamuk? Begitu. Darah nyamuk. Faqala, Abdullah bin Umar menjawab. Sebelum beliau menjawab, dia nanya dulu, kamu orang mana? Mimman anta, kamu orang mana? Mimman anta, kamu dari mana? Nanya darah nyamuk, kamu orang mana? Faqala, maka laki-laki yang tadi bertanya menjawab, min ahlil Irak. Aku orang Irak. Aku orang Irak. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan begini, unduru ila hadha. Lihat orang ini. Sambil menunjuk orang yang nanya tadi. Lihat orang ini. Unduru ila hadha. Lihat orang ini. Yas'aluni an damil ba'udah. Orang ini nanya saya tentang hukum darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka, maksudnya mereka orang Irak, adalah yang dulu membunuh anaknya Nabi, yaitu Husain. Siapa? Husain. Bukan anak langsung ya, tapi anak dari Fatimah. Ya, yang membunuh Husain, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yaqulu, kemudian Abdullah bin Umar membawakan dalil. Rasul bersabda, huma royhanai minad dunya. Hasan dan Husain adalah wewangianku, ya, wewangianku di dunia. Hasan dan Husain ini kan kakak adik nih, anaknya Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah, anak Rasul. Ya. Hasan dan Husain ini wewangianku di dunia. Nah, sekilas tidak ada kaitan dengan bab ini. Tetapi harus kita ingat ya, bahwa hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini ada kaitan, bahkan bisa dikatakan kaitannya apa? Ya, kaitannya erat dengan bahasan. Ya, kita ambil pelajarannya. 1. Memberikan pertanyaan adalah pertanyaan yang bermanfaat, dan yang kedua berbobot. Ini ketika kita bertanya. Ya, bukan cuma nanya sekedar ngetes. Ini Ustadz tahu nggak nih kalau ditanya ini? Ketika nggak bisa jawab, wah masa Ustadz nggak tahu? Nah ini orang mau ngetes, ya enggak semuanya Ustadz itu bisa jawab semuanya. Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak manfaat. Ustadz kalau orang di planet Mars itu sholatnya ngadepnya kemana ya? Loh kamu ke sana aja dulu. Nanti kalau udah sampai sana WA saya. Ya. Nah, orang ini bertanya tidak berbobot. Kenapa? Karena dia menanya darah nyamuk, sedangkan orang-orang penduduk dari orang yang nanya ini, orang yang membunuh, menumpahkan darah Husain. Orang-orang yang telah membunuh
cucu Nabi SAW, yang Rasul mengatakan Hasan dan Husain adalah wangianku di dunia, tetapi dibunuh oleh orang Irak. Ya. Harusnya kalian itu nanya berbobot gimana tentang bahasan besar nih darahnya Husain. Tapi kalian gak nanya tentang darah nyawanya Husain. Tidak bertanya tentang cucunya Nabi Husain, tetapi kalian membunuh. Kemudian kamu datang ke sini nanya darah nyamuk, gitu maknanya. Ya. Habis membunuh orang yang sangat dicintai Nabi, cucunya Nabi. Kemudian datang nanya darah nyamuk. Kok pengennya ditampol begitu. Mungkin begitulah kalau bahasa kita mungkin begitu. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul SAW menyebutkan dalam hadis tadi, huma rohanai minad dunya. Hasan dan Husain adalah wewangianku di dunia. Apa artinya? Jenengan senang minyak wangi? Minyak wangi. Orang yang senang minyak wangi. Ya, ini yang orang yang senang. Kalau jenengan kurang senang ya beda ya. Orang yang senang minyak wangi, ya, dia akan kemana-mana bawa minyak wangi. Sudah nggak bau dikit dia olesin. Dia bisa cium, dia bisa hirup. Orang yang senang minyak wangi. Minimal nyolekin ke orang tuh sendiri tuh bajunya. Ya, dia kemana-mana bawa. Dan Rasul mengatakan huma raihanai minad dunya. Hasan dan Husain itu wewangianku di dunia. Apa artinya? Rasul itu sangat sayang kepada Hasan dan Husain. Rasul sangat sayang kepada Hasan dan Husain. Nah, jadi ya, ini menunjukkan Rasul juga sayang kepada anak. Fitrah. Dan faedah yang ketiga, dalam hadis ini maknanya apa? Ungkapan cinta yang benar kepada anak. Ungkapan yang benar di dalam cinta dan sayang kepada anak. Rasul ingin mengajarkan kalau kalian wahai bapak, wahai ibu cinta kepada anak, begini loh caranya. Jangan melampaui batas, jangan melewati batas. Apa itu? Tadi disebutkan. Rasul seperti Rasul cintanya kepada Hasan Husain. Begitu artinya. Kalau kalian cinta kepada anak kalian, saya juga cinta kepada Hasan Husain. Kalau kalian cinta kepada anak kalian, contohlah saya di dalam cara cinta saya kepada Hasan dan Husain. Artinya begitu. Bagaimana Rasul cintanya kepada Hasan dan Husain, mengungkapkan kecintaan kepada Hasan dan Husain, maka Rasul sering gendong. Ya. Sering digendong nih Hasan sama Husain. Ya. Sering dipeluk. Maka kalau kita punya anak, jangan apa? Jangan jauh. Jangan jauh dengan anak. Ya, artinya apa? Pelit, gendong aja nggak mau. Ya, meluk anak aja, gimana sih? Ya itu. Ya, ini kita mencontoh bagaimana bentuk sayang yang Rasul praktekkan kepada Hasan dan Husain. Dan beliau pun secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita menyayangi anak kita. Pernah suatu saat Rasul itu sholat itu gendong Hasan. Sholat. Ya, digendong. Ngimamin. Ya. Kalau sekarang ada orang sholat sambil gendong anak nih bapaknya gimana? Ya, setelah itu diomongin sama jamaah yang belum tahu ilmu. Mas, kalau sholat tuh jangan gendong anak, mas. Sono pulangin. Ya. Padahal Rasul pernah ngimamin gendong Hasan. Sampai kata para sahabat yang jadi jamaahnya, jadi makmumnya. Ketika Rasul sujud, ya, jadi ketika sebelum sujud, Hasan itu masih kecil, ditaruh, kan digendong, kemudian ditaruh di bawah. Ketika Rasul sujud, Hasan itu naik. Menaiki leher. Ya, leher Rasul lagi sujud, dinaiki di atas. Akhirnya Rasul gimana kalau bangkit? Bisa jatuh kan?
Hasan, maka Rasul itu menunda. Maknanya Rasul itu menunda untuk bangkit sampai lama. Sampai lama. Ya. Sampai ada sahabat yang menjadi makmum, ini khawatir terjadi apa-apa nih sama Rasul. Sebagian mereka mengira, apa Rasul meninggal ya? Karena nggak bangkit-bangkit. Ya, lama nggak bangkit. Sedangkan Hasan itu naik di atas. Kemudian ada salah seorang jamaah ya, yang dia mungkin gelirik gitu kan. Rasul nggak bangkit-bangkit ini. Ya, ketika ngelihat, oh ada Hasan lagi naik. Lama. Ya. Sampai akhirnya Hasan puas di atas turun. Ya. Kemudian selesai salam Rasul mengatakan, saya nggak mau untuk segera bangkit karena ada Hasan di atas. Saya pengen memberikan dia kepuasan ketika sudah naik di atas saya. Ya. Gimana bawa-bawa sekarang kalau anaknya ganggu langsung singkirkan. Ya. Rasul nggak jamaah, itu bentuk Rasul sayang. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain dari jalan sahabat Buraidah, beliau bercerita begini. Bagaimana Rasul mengajarkan sifat sayang kepada keturunannya? Kata Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idja'a al-Hasan wal Husain. Rasul pernah sedang berkhutbah, lagi ceramah, ya, berdiri di atas mimbar. Karena Rasul dulu kalau ceramah itu nggak harus duduk, kadang di atas mimbar, nggak harus di atas mimbar itu nggak harus ketika pas lagi khutbah Jumat, ya kadang-kadang ngomong berdiri di atas mimbar, bukan lagi khutbah Jumat. Ya, kadang khutbah Jumat, kalau ini pas lagi berceramah. Ya. Idja al-Hasanu wal Husain. Lagi ceramah datang Hasan Husain. Datang Hasan dan Husain dari arah kejauhan dia kelihatan kan, dia bedanya nggak terlalu jauh, ya, kayak kembar. Ya, datang. Alaihima qamisani ahmaron yamsyani ya'thuron. Maka Rasul ngelihat Hasan Husain yang masih kecil-kecil tadi, ya, mau menyamperin Rasul sebagai kakeknya. Ya. Ngelihat Hasan Husain pakai pakaian yang berwarna merah, dua-duanya pakai warna merah. Ya. Jalan kaki. Wayak suron itu jalannya, nah kalau anak kecil balita itu kan jalannya belum lurus gitu maknanya. Masih masih goyang-goyang atau mungkin jatuh gitu kan. Rasul lagi ceramah, lagi berkhutbah, fanazala minal mimbar, turun dari mimbar. Rasul turun dari mimbar, fahamilahuma, kemudian Rasul memanggul atau menggendong keduanya. Turun, kemudian Rasul segera bergegas menuju Hasan dan Husain yang dari jauh dia lagi mau nyamperin nih kakeknya. Langsung Rasul turun dari mimbar, kemudian digendong dua-duanya. Ya, fahamilahuma, digendong dua-duanya, wa wada'ahuma baina yadaihi, kemudian kedua-duanya digendong, kemudian lanjut menyampaikan ilmu. Bayangkan seorang nabi cinta kepada keturunannya. Kadang-kadang ada orang tua, anaknya ini dari pagi sudah nungguin bapaknya. Ya. Sudah nungguin bapaknya, setiap sore dibuka jendelanya, kok bapak belum pulang ya, tutup lagi. Ya, dilihat lagi belum pulang, bapaknya telat 1 jam. Ketika telat 1 jam pulang, anaknya pun langsung nyambut tuh. Ya, bapak, langsung ada seorang bapak, "Us minggir bapak, capek sana mau tidur." Kira-kira anak itu sakit hati enggak? Sakit hati. Dia sudah nunggu, sudah buka jendela, ya, sudah nungguin ketika bapaknya pulang, dia nyambut, suruh minggir, capek, bapak mau tidur. Dia Rasul, lagi ceramah, lagi berkhutbah, ngelihat Hasan Husain dia lagi berjalan untuk menemui Rasul, untuk menghadap ke Rasul. Rasul turun dari mimbar, kemudian dipeluk dan digendong dua-duanya, kemudian melanjutkan menyampaikan hadisnya.
Nah, kadang-kadang kita itu kurang perhatian sama anak. Malah seringkali kadang-kadang salah dikit marahin. Kita nabi bukan, sahabat bukan, tetangganya juga bukan. Ya. Bayangkan kalau kita lagi kerja aja nulis apa, anak ganggu, sana jangan ganggu. Kadang begitu, kita nggak ngomong orang lain, kita sendirilah. Mungkin termasuk yang ngomong ini, ya. Lagi nulis, lagi konsentrasi, ya, persiapan lagi baca ini, anak jangan ganggu sana. Padahal ini ya sebenarnya jangan. Harusnya ya ini pelajaran buat kita. Jangan sok sibuk kalau urusan anak. Jangan sok apa? Sok lagi ya penting ketika itu anak. Kenapa? Karena mereka lah harapan kita. Lihat Rasul lagi ceramah di atas mimbar, turun dari mimbar. Kemudian dipeluk, diangkat, digendong, kemudian apa? Melanjutkan. Ya, kita apa dengan Rasul? Ya. Nah, kemudian terkadang juga Rasul, ya, bentuk sayangnya Rasul, cintanya Rasul kepada anak-anak yang jangan sampai melewati batas, Rasul sering mendoakan. Bukan, Rasul apa? Rasul sering menyampaikan kepada anaknya, saya sayang kepada anak-anak ini. Ya. Ya. Disebutkan dari Usamah, beliau mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yujlisani wal Hasana ibna Aliyin. Kata Usamah, aku pernah didudukan dengan Hasan di pangkuan Nabi. Kanan kiri, kanan Usamah yang masih kecil, yang keduanya sebelah sininya Hasan, didudukan di pangku, ya, di pangku. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma inni uhibbuha fa uhibbahuma. Ya Allah, aku sayang kepada dua anak ini. Usamah ini anaknya Zaid. Ya. Nah, ada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah orang yang Rasul sangat cinta. Dan anaknya juga dicinta oleh Rasul. Maka Rasul mengungkapkan cinta kepada keduanya. Ya, maka kita juga begitu punya anak. Ya. Sampaikan bahwa Bapak ini sayang sama kamu, Lek. Bahwa Bapak ini cinta sama kamu, sampaikan ke anak. Ibunya juga demikian, jangan ada lisannya itu kaku menyampaikan cinta kepada anak. Lihat Rasul. Ya. Kemudian juga bentuk cara Rasul mengajarkan kepada kita, bentuk cinta Rasul kepada anak bagaimana? Yaitu Rasul mendidik. Bukan cuma sayang doang, tapi juga apa? Didik. Karena bukti sayangnya kita kepada anak itu mendidik. Ya. Capeknya kita itu apa? Di dalam mendidik akan membuahkan hasil. Jangan sampai kita lupa terhadap mendidik anak-anak. Jangan sampai kita itu jadi orang tua kayak apa? Cap ATM. Tahu ATM? Cuman didatangi kalau mau ngambil duit misalnya. Ya, setelah itu tinggal. Pak minta duit Pak, kasih. Pak mau jajan, kasih. Tapi nggak ada perhatian mendidik. Nggak ada diajarin tentang iman. Tidak diajari tentang adab. Tidak diajari tentang akhlak. Karena orang tua hanya apa? Hanya dia menganggap kewajibannya cuma ngasih nafkah. Cuma ngasih makan. Kalau cuma ngasih makan tuh burung juga bisa. Tahu burung? Burung itu ngasih nafkah enggak? Ngasih burung itu. Lihat aja ketika pagi itu tuh bapaknya itu keluar itu. Ya, ngapain? Cari dia makanan di luar, nanti udah dapat bawa ke sangkarnya. Kasih, nanti keluar lagi. Perhatikan. Lah kita masa mau disamakan kayak burung cuman ngasih? Ya, ngasih nafkah doang, makan doang, kebutuhan pokoknya doang. Kita tentunya nggak mau. Maka kalau kita nggak mau, kalau disamakan dengan burung, maka ada usaha mendidik. Ya sabar, memang kadang-kadang didik anak itu perlu sabar.
Harus butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh pikiran. Ya harus sabar. Tetapi ingat, kita capek hari ini untuk mendidik anak-anak, suatu saat nanti dia akan bermanfaat untuk kita. Tetapi kalau kita hari ini cuek, nggak mau mendidik anak kita, maka suatu saat nanti kita akan lebih capek. Suatu saat nanti akan lebih capek. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika menerangkan di dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Katanya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Adibuhum wa allimuhum." Didik anak-anak kalian. Didiklah dengan ilmu, wa adibuhum, ajarilah adab. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya memang harus sabar. Ya, pelan-pelan. Jangan berhenti. Ah malas capek nih didik anak. Udahlah, jangan. Ya. Mendidik anak itu terus. Yang penting ada usaha. Yang penting ada apa? Semangat. Terus kenapa? Kalau soleh mereka, nanti mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Kan buat siapa? Buat orang tuanya lagi. Ya. Jangan cuman pengennya enaknya doang, tapi nggak mau usaha. Kalau mereka jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, itu akan kembali kesolehan mereka untuk orang tuanya. Ya. Kemudian juga jangan lupa, di dalam kita cinta kepada anak bukan hanya sekedar ngasih makan, ngasih minum kebutuhan pokok. Tetapi juga ajak mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat sendiri doang. Makanya Allah sebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-132. Surat apa? Toha ayat 132. Allah sebutkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kalian, perintahkan keluarga kalian, itu anak termasuk, untuk sholat. Perintahkan keluarga kalian, diantaranya juga anak, untuk apa? Sholat wastabir 'alaiha, dan sabar. Apa maknanya sabar? Maknanya nggak cuma sekali dua kali. Kadang lagi susah, kadang lagi berat, kadang lagi malas, begitu. Dan Rasul juga mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian itu sholat ketika umur 10 tahun. Kenapa Rasul memerintahkan umur 10 tahun? Di bawah 10 tahun belum ada kewajiban. Tetapi ketika sudah mulai 10 tahun, mulai harus kita tegas. Ya. Tapi sebelum tegas itu apa? Kata Rasul, wadribuhum wahum asyrasinin. Muru auladahum bis sholati wahum sab'u sinin. Suruh anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun, maaf tadi 10 tahun. 7 tahun, ajak sholat. Wadribuhum wahum asyrasinin, dan pukul kalau umur 10 tahun belum sholat. Apa artinya? Dari kecil sudah ada contoh. Diajak, tapi jangan dipaksa. Mulai 10 tahun sudah ada mulai tegas. Ya. Kenapa umur 10 tahun ada tegas demikian? Bukan mukul itu mukul kayak di ring tinju, bukan ya. Mukul di sini mukul yang mendidik. Ini misalnya telapak tangan dipukul, bukan mukulin kayak mukulin maling, bukan. Ya. Mukul ini mukul yang mendidik. Ya, itu sudah berat buat anak. Sehingga apa? Rasul mengatakan demikian. Ya, untuk tegas umur 10 tahun, ya, kalau belum mau sholat, pukulan yang mendidik tadi. Ya. Kenapa? Kalau orang tua sayang, kasihan, capek, pulang les, ya, sudah berat pelajaran di sekolah, belum ini, belum itu, kasihan, biarin. Kira-kira kalau umur 10 tahun dia nggak berani tegas, kalau anak sudah 20 tahun, 25 tahun, berani mukul bapaknya? Berani mukul? Enggak berani, umurnya sudah 25 tahun. Pasti orang tua enggak berani mukul. Kenapa? Udah 25 tahun. Orang tuanya pukul balik sama anaknya, kan begitu. Makanya Rasul mengajarkan demikian, umur 10 tahun
Kalau belum mau sholat apa? Untuk dipukul pukulan yang mendidik. Kenapa? Kalau umur segitu nggak berani orang tuanya, karena tadi sifat sayang jadi pengecut, ya enggak? Maka umur 20 tahun jangan harap berani memukul ketika dia meninggalkan kewajiban. Malah bapaknya yang dipukul, malah ibunya yang dilawan. Kenapa? Karena dia tidak serius di dalam mendidik dari waktu kecil. Ya. Kemudian juga yang terakhir adalah jangan lupa contoh dan mendoakan. Contoh dari orang tua. Kita pengen anak-anak baik, kita pengen anak-anak itu soleh dan soleha. Tentunya harus ada dari orang tua contoh yang baik. Jangan pengennya anak baik tapi kitanya kurang baik. Jangan kita itu nyuruh anak sholat tapi sendirinya nggak sholat. Jangan nyuruh anak pakai jilbab kalau sendirinya juga apa? Belum mau pakai jilbab bagaimana? Maka ada contoh dari orang tua. Ya, ada contoh. Makanya Rasul mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Dan saya adalah contoh yang baik untuk keluarga saya, kata Rasul. Ya, contoh. Jangan salahkan anaknya ketika dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, karena mungkin dia sudah melihat contoh sebelumnya. Baik contoh dari orang lain atau dari rumah sendiri. Ya. Dan juga doa. Jangan lupa doakan. Ya, doakan anak. Ya. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk apa? Untuk orang-orang mukmin. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Ini ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan. Jangan cuma usaha tapi juga jangan lupa doa, ya. Maka dari situ harus kita berjuang ya di dalam kita sayang kepada anak, dalam kita cinta kepada anak, bagaimana caranya? Ya, berusaha untuk mendidik anak karena itu adalah bentuk sayang kita kepada anak, ya. Harus kita berkorban dengan waktu, dengan harta, dengan pikiran, dan juga dengan tenaga, ya, nggak cukup dengan uang, tapi pikiran, tenaga, waktu yang harus kita curahkan untuk mereka. Kenapa? Kebaikan mereka adalah kebaikan kita juga. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, ya, kita lanjutkan kembali insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dengan bab yang baru insyaallah taala. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.